Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas 11 MIPA 1 yang beranggotakan saya, Ena Emiliana, yang kedua Iqal Satria, dan yang ketiga adalah Muhammad Arif Hidayatullah. Nah, di sini kami akan menceritakan tentang perekonomian pada masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Sejak diberlakukannya kembali Undang-Undang 1945, di sana juga dimulailah ekonomi terpimpin. Hal itu juga disebabkan karena perubahan politik dari demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dikuasai oleh negara atau minimal diawasi oleh negara. Di sana, peran pemerintah dalam perekonomian negara semakin menonjol. Kondisi keuangan negara dan perekonomian negara yang ditinggalkan pada masa demokrasi liberal kemudian diperbaiki oleh Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin ini. Nah, beberapa langkah yang tempuh seperti pembentukan Dewan Perancang Pembangunan Nasional atau Depernas, kemudian terjadinya laju inflasi, yang ketiga penurunan mata uang negara atau devaluasi, dan juga deklarasi ekonomi. Sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, Depernas, Dewan Perancang Nasional, dan Bapenas, Badan Perancang Pembangunan Nasional, dan yang kedua penurunan nilai uang. Depernas. Upaya perbaikan perekonomian Indonesia dilakukan dengan pembentukan Dewan Perancang Nasional Depernas pada 15 Agustus 1959 dipimpin oleh Muhammad Yanin. Depernas kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana, dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Pola pembangunan semesta dan berencana berdiri atas blueprint tripola, yaitu proyek pembangunan, pola penjelasan pembangunan, dan pola pembiayaan pembangunan. Pada tahun 1963 dibentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional Bapenas yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai pengganti Depernas. Tugas Bapenas menyusun rencana pembangunan panjang maupun pendek. Kedua, penurunan nilai uang. Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950 pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang. Gimana sih penurunan nilai uang tersebut? Sebagai contoh, untuk uang kertas pecahan 500 nilainya akan berubah menjadi 50, begitu seterusnya. Selain itu, semua simpanan bank melebihi 25.000 akan dibukukan. Terjadi kenaikan laju inflasi. Apa sih inflasi? Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus-menerus sesuai dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah meningkatnya konsumsi dalam masyarakat. Terjadi kenaikan laju inflasi ini disebabkan oleh beberapa keadaan, seperti penghasilan negara yang berupa devisa atau penghasilan negara lainnya mengalami kemerosotan, nilai mata uang negara mengalami kemerosotan, anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar, dan juga pinjaman luar negeri yang tidak mampu mengatasi masalah yang ada. Keadaan defisit negara yang semakin meningkat ini diakhiri pemerintah dengan pencetakan mata uang baru tanpa perhitungan yang matang. Sehingga pada 13 Desember 1965, pemerintah mengeluarkan uang baru senilai Rp1 sebagai ganti uang Rp1.000. Kegiatan pemerintah yang digunakan untuk menekan laju inflasi ini justru malah meningkatkan laju inflasi di Indonesia. Deklarasi ekonomi atau DEKON. Dikeluarkannya deklarasi ekonomi atau DEKON ini dikarenakan berbagai peraturan yang pemerintah tetapkan untuk merangsang ekspor mengalami kegagalan, sehingga pada 28 Maret 1963 pemerintah mengeluarkan landasan baru
yaitu deklarasi ekonomi, guna memperbaiki ekonomi yang ada di Indonesia secara menyeluruh. Strategi pembentukan DKON adalah untuk menyukseskan proyek pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama untuk tahun 1961 sampai 1969, di mana polanya telah dikirimkan kepada Bappenas pada 13 Agustus 1960. Tujuan dibentuknya DKON adalah untuk menciptakan ekonomi yang nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Tetapi peraturan yang ada tidak dapat mengatasi laju inflasi yang terjadi dan juga memperbaiki perekonomian di Indonesia. DKON justru menyebabkan terjadinya kemacetan yang ada di Indonesia. Kesulitan-kesulitan ekonomi pada masa itu semakin menonjol dengan adanya kenaikan harga barang mencapai 400% dari harga sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan beban hidup rakyat semakin meningkat. Kegagalan pelaksanaan peraturan pemerintahan disebabkan oleh beberapa seperti tidak terwujudnya pinjaman dari International Monetary Fund atau IMF sebesar 400 juta dolar Amerika Serikat. Yang kedua adalah adanya masalah ekonomi yang muncul karena pemutusan hubungan diplomatik dengan Singapura dan Malaysia dalam rangka Dikora. Dan yang terakhir adalah politik konfrontasi dengan Malaya dan negara barat memperparah kemerosotan ekonomi Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan dan perkreditan luar negeri. Pemerintah Indonesia membangkitkan ekonomi agraris atau yang biasa kita sebut pertanian. Hal ini dikarenakan kurang lebih 80% penduduk Indonesia hidup dari hasil bidang pertanian. Hasil tersebut kemudian diekspor untuk mendapatkan devisa agar bisa mengimpor barang atau bahan baku yang belum bisa dihasilkan di Indonesia. Jika Indonesia tidak dapat mendapatkan keuntungan, maka akan mencari bantuan berupa kredit luar negeri untuk memenuhi impor dan memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Dengan demikian, ekspor Indonesia akan meningkat. Dan hasil ekspor tersebut bisa digunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan penting masyarakat di Indonesia. Hal ini akan memicu atau membuka jalan perdagangan dari negara-negara yang memberikan bantuan kepada Indonesia. Selanjutnya yaitu kebijakan lain dari pemerintah. Kebijakan lain yang diambil pemerintah guna untuk memperbaiki atau meningkatkan ekonomi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembentukan Komando Tertinggi Operasi Ekonomi dan Kesatuan Operasi. Yang kedua yaitu peleburan bank-bank negara. Sekian.